ke Facebook. Ya, sudah. Oke, nah kita mulai ya. Oke, kita mulai. Saya masuk ke Poisson. Kemarin kita sudah belajar binomial kan? Ya, oke. Iya. Oke, kita masuk ke distribusi Poisson ya. Nah, ini dia. Sudah tampak semuanya? Sudah kelihatan nggak? Share screen-nya? Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, distribusi Poisson ini sebenarnya distribusi yang bisa dibilang jarang, nggak terlalu banyak ya yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya ada, tapi nggak sebanyak distribusi binomial atau nanti yang kita belajar tentang distribusi normal gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita berhadapan dengan peristiwa yang seperti misalnya jarang terjadi gitu ya. Contoh seperti cacat gitu kan. Misalnya kalau ada produksi suatu barang gitu, misalnya produksi batik gitu ya, yang cacat berapa, yang nggak cacat berapa gitu. Biasanya kan yang cacat tuh lebih sedikit daripada yang nggak cacat. Kenapa ya? Kita pasti ingin memproduksi sesuatu, punya mesin yang bagus gitu kan, dipersiapkan dengan yang baik ya, otomatis yang namanya yang produk yang baik itu akan lebih banyak daripada produk yang tidak baik atau produk cacat gitu kan. Terus lagi pula contoh lagi misalnya salah ngetik gitu ya, salah ngetik. Ya, kalau kita ngetik gitu. Ya kalau kita ngetik kan pasti kan banyak benernya kan daripada salahnya gitu. Kecuali kalau kalian itu merem tidurnya ya bisa gitu kan. Lebih banyak salahnya daripada benernya. Tapi kalau ngetik itu benar-benar ngetik itu kan pasti banyak benernya daripada salahnya gitu ya. Kemudian kecelakaan pada penerbangan ya. Ya, sejauh ini lebih banyak yang selamat kan daripada yang kecelakaan kan. Jadi kecelakaan itu lebih sedikit gitu kan. Kecelakaan lalu lintas juga. Kalau kondisi sistemnya udah bagus gitu, yang namanya peristiwa kecelakaan itu pasti akan lebih sedikit daripada peristiwa selamatnya gitu kan. Gempa, tsunami, bencana alam itu juga suatu kejadian yang lebih sedikit kan gitu kejadiannya ketimbang dalam kehidupan sehari-hari dan keadaan normal. Kecuali mungkin mau pengen deket-deket kiamat gitu kan, deket-deket kiamat mungkin lebih banyak bencananya daripada normalnya nanti gitu. Nah, misalnya peristiwa kembar 2 sih memang masih banyak, tapi kembar 8 gitu, kembar 7, kembar 10 gitu. Kok ada loh. Kembar 6 ada, bukan kucing ya, manusia. Nah, itu kan kejadian yang jarang terjadi gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai distribusi peluang Poisson. Nah, apa sih distribusi Poisson ini? Bukan satu ya, kemarin kan sudah binomial, satunya harusnya 2 ya. Jadi distribusi Poisson itu apabila ada suatu X ya, suatu variabel diskrit ya, ini mempunyai parameter dengan n yang sangat besar gitu. Jadi kalau kemarin kita bicara mengenai distribusi binomial, n-nya itu ya terbatas ya. Misalnya kemarin pelemparan kelereng gitu kan, 30 kelereng gitu kan, apa 60 kelereng itu masih terbatas ya. Masih bisa kita kita pakai pendekatan binomial gitu. Tapi kalau banyak bisa 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali itu udah nggak cocok pakai binomial. Ingat tabel binomial kemarin n-nya kan cuma dibatasin sampai berapa kemarin? 30-an ya. Nah, itu. Ya. Kalau untuk yang n-nya sudah lebih besar nggak bisa lagi pakai pendekatan binomial. Kemudian juga bisa jadi untuk nilai P ya. Ingat P kemarin P adalah peluang dari variabel yang diinginkan gitu kan. Kemarin itu kan P-nya ada yang setengah. Contoh misalnya kayak pelemparan sebuah dadu diinginkan munculnya dadu genap, itu kan berarti kan P-nya setengah. Q-nya kan komplement dari P, berarti kan setengah juga kan gitu. Itu kan masih cukup besar gitu ya.
Tapi kalau untuk Poisson ini biasa peluang P-nya kecil banget gitu kan. 0,1 di bawah 0,1. Jadi contohnya kayak 0,002 gitu, 0,009 gitu kan. Itu P-nya kecil sekali gitu. Nah, ini nggak bisa kita menggunakan pendekatan binomial. Nah, pendekatan Poisson ini sebenarnya didapatkan dari pendekatan binomial ya. Jadi dia dasar awalnya dari pendekatan binomial. Nah, tadi kita sudah tahu bahwasanya distribusi Poisson itu adalah untuk yang N-nya besar dan P-nya kecil. Nah, sekarang kita kembali review lagi distribusi binomial. Distribusi binomial kemarin, di perkuliahan kemarin itu disimbolkan seperti B sebagai B dalam kurung X, titik 2N, P. X itu adalah peluang kejadian acak yang diinginkan ya, gitu kan. N itu adalah banyaknya kejadian, dan P itu adalah peluang dari kejadian yang diinginkan. Gitu. Didefinisikan, dirumuskan sebagai sama dengan kombinasi NX, kan kemarin gitu kan, PX dikali Q pangkat N min X. Nah, kombinasi itu bisa ditulis seperti ini nih, kurung NX, ini kombinasi juga bacanya. Sama dengan N faktorial, ingat kemarin rumus kombinasi N faktorial per X faktorial dikali N dikurangin X dalam kurung faktorial, dikali PX. Ya, dalam kurung Q ini kan adalah 1 min P, ingat dia adalah komplement dari P, pangkat N min X. Jadi kita buat semuanya dalam variabel P gitu kan. Nah, dari sini, di sini N faktorial ini kita jalanin. Kita tahu yang namanya N faktorial itu adalah perkalian dari N sampai 1. Jadi N, N min 1, N min 2, N min 3, dan seterusnya sampai 1 gitu kan. Oh, berarti bisa juga dong ketemu sama N min X. Ketemu nanti sama N min X gitu kalau dijalanin. Makanya kalau N faktor ini dijalankan sampai ketemu N min X faktorial, nanti bawah sama atas coret, hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi N min X-nya kita putus gitu ya barisannya, sehingga nanti akan tersisa N min X plus 1 gitu. Jadi sebelumnya gitu per X faktorial. Gitu ya, dikali P pangkat X dalam kurung 1 min P pangkat N min X. Sorry, ini kebanyakan matematisnya banget, karena ya memang ini yang Ibu pernah aja didapatkan. Ya. Jadi biar kalian pun juga merasa puas gitu ya kuliah statistik, karena kalian tahu bagaimana rumus itu dapat gitu. Jangan ujuk-ujuk dapatnya brek gitu kan. Ya sayang banget ya dapat dosen yang jurusan statistik gitu ya, kalau begitu gitu kan. Jadi ya saya akan jelaskan. Makanya hari ini kuliah agak lebih awal ya, karena banyak materi yang akan saya jelaskan. Kemudian setelah dapat ini ya, kita transformasi P-nya sedalam mu per N. Mu itu udah tahu, mu kemarin udah belajar mu. Mu itu min ya, min ya. Ada mu, min, X bar juga rata-rata. Bedanya mu sama X bar apa? Kalau mu itu adalah rata-rata dari populasi, dan X bar itu adalah rata-rata dari sampel, ya kan? Jadi P itu sama dengan mu per N, maka didapatkan ya. Nanti dari sini didapatkan ya, kita ganti P-nya dengan mu per N gitu kan, P-nya dengan mu per N ya. Nah, dari sini ya, ini akan sama juga dengan ya deret dari ini nih. Nah, gitu. Jadi bentuk yang atas ini akan sama juga bentuk bawah. Jadi yang tadinya ini nanti akan berubah menjadi 1 dikali 1 min N, dan seterusnya sampai 1 dikurangi X min 1 per N. Nah, nilai ini adalah 1. Nah, sekarang kita dari definisi bilangan natural ya, kita ada namanya bilangan natural, namanya E gitu ya. E itu dirumuskan sebagai limit N tak terhingga, N sampai tak terhingga 1 min 1 per N, itu sama dengan limit N mendekati tak terhingga. Nah, dari sini kita lakukan yang namanya otak-atik gitu ya. Jadi mengotak-atik suatu bentuk gitu ya, sehingga ini menjadi 1 ditambah 1 per min N pangkat mu pangkat min N per mu itu adalah bentuk dari bentuk bilangan limit bilangan natural E gitu ya. Itu nanti kalau kalian balik lagi ke kelas 12 apa ya ini ya, ini nih kalian belajar ini sebenarnya nih otak-atik limit E ini gitu tuh, belajar gitu kan, sehingga dari sini didapatkan hasilnya adalah E pangkat min mu gitu. Nah, dengan memperhatikan syarat limit itu diperoleh bahwasanya binomial X, N, P itu nanti akan ya
mendekati bentuk E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial gitu. Nah, X ini itu adalah adalah 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi X itu nggak boleh bentuknya itu pecahan. Jadi harus bilangan cacah, bilangan bulat. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Ini disebut dengan distribusi Poisson. Dan untuk mu itu akan sama dengan alfa gitu. Jadi rata-rata jumlah sukses sama dengan rata-rata dari kedatangan. Nah, percobaan Poisson itu adalah jika ada suatu percobaan menghasilkan variabel random X yang menyatakan banyaknya sukses dalam suatu daerah tertentu atau selama interval waktu tertentu. Itu disebut dengan percobaan Poisson. Nah, ciri-cirinya apa sih percobaan Poisson? Ciri-cirinya adalah satu, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Kemudian yang kedua, probabilitas hasil percobaan yang terjadi selama suatu interval waktu yang singkat atau daerah yang kecil itu sebanding dengan panjangnya waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak tergantung dengan banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar waktu atau daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil itu bisa diabaikan. Jadi ini khusus untuk yang besar-besar ya nilai N-nya gitu. Dan kecil sekali peluang kejadian yang diinginkan. Nah, distribusi Poisson itu dirumuskan sebagai ini bentuknya. Jadi PX sama dengan, jadi PX P itu probabilitas dari kejadian X sama dengan E pangkat min mu dikali mu pangkat X per X faktorial. Atau kalau kita tadi menyebutkan mu itu sama dengan tadi lambda ya, tadi alfa. Nah, tadi dia nyebutnya alfa, di sini lambda. Boleh kita ganti aja dengan lambda. Jadi PX sama dengan E min lambda dikali lambda dikalikan X per X faktorial. Perhatikan, ini sebenarnya cuma beda konsep simbol saja. Jadi konsepnya mestinya sama ya, sama konsepnya ini. Gitu. Nah, di sini keterangannya adalah PX itu adalah probabilitas dari kelas sukses. Kemudian mu per lambda itu adalah rata-rata keberhasilan. Itu rumusnya adalah N kalikan P. Dan X adalah banyaknya unsur berhasil dari sampel ya atau variabel random discrete, dan E itu adalah suatu konstanta yang besarnya adalah 2,7182 dan N adalah jumlah atau ukuran populasi serta T adalah banyaknya satuan waktu. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama adalah banyaknya sambungan telepon dari nomor 108. Jadi kan di Telkom tuh kan ada 108 tuh ya, channel 108 itu buat nanyain gangguan-gangguan gitu kan, atau ingin membuat apa sambungan telepon. Kalau dulu tuh pakai 108. Kalau sekarang dia udah pakai aplikasi ya, aplikasi apa namanya tuh? Nah itu. Nah, banyaknya sambungan telepon ke nomor 108 antara pukul 23 sampai pukul 00, berarti sejam ya. 23 sampai 00, selama 1 bulan itu berdistribusi Poisson dengan rata-rata 5 sambungan per hari. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan peluang bahwa 10 sambungan pada hari tertentu saat rentang waktu tertentu. Nah, dari sini kita kan pakai rumus tadi ya. E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial. Kita tadi boleh pakai mu, boleh pakai lambda. It's okay, nggak masalah. Ya. Yang penting lambda sama lambda di sini lambda. Sorry. Nah, di sini kita tahu rata-ratanya 5, berarti lambdanya 5. Dan di sini kita ingin mengetahui peluang 10 sambungan, berarti X-nya 10, gitu kan. Jadi tadi kan rumusnya PX, ya kan. PX berarti X-nya 10, begitu. Diganti 10 X-nya. Sama dengan E, pangkat min lambda, lambdanya itu adalah, E itu kita tahu 2,71828, gitu kan. Kita pakai Excel nanti nih, hitungnya. Atau pakai kalkulator. Itu ya.
kalkulator saintifik gitu ya. Pangkat min 5 dikali lambdanya itu adalah 5, pangkat X-nya 10 dibagi 10 faktorial. Nanti kalau kamu pakai Excel, 10 faktorial tuh mudah kok caranya. Ada tuh caranya di function gitu untuk faktorial. Nah, ternyata ini gitu. Nah, kalau kamu misalnya masih bingung, ya udah 10 faktorial berarti kan perkalian 10 sampai 1 gitu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Red gitu kan. Nah, ini dapatnya ya. Jadi 65.800 dikali 5 pangkat 10 itu adalah 48.497. Sorry. Ini benar ya perkaliannya ya. Oh, jadi perkalian ini sama ini. Oke, ini tuh ini. Ini tuh ini 5 pangkat 10 itu 65.800. Iya. Ya. Ya, dikalikan ini dibagikan ini dapatnya 0,0181. Gitu ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua. Sebuah toko perlengkapan sekolah menjelang tahun ajaran baru mencatat rata-rata penjualan setiap harinya 20 buah. 20 buah itu berarti lambdanya adalah 20 buah karena rata-rata penjualannya 20 buah. Berarti lambdanya 20 buah. Jika permintaannya mengikuti distribusi Poisson gitu. Berapa penjualan untuk 10 sepatu? Berarti X-nya 10. Tinggal Anda masukin aja deh ini. Mudah. Berarti X-nya 10. E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X per X faktorial, berarti E-nya adalah 2,71828, pangkat min 20 dikali 20 pangkat 10 per X-nya adalah 10 faktorial. Dapatnya adalah 0,005858164, begitu. Untuk 30 sepatu, berarti tinggal Anda masukin aja 30 ke sini. Gitu. Dapatnya adalah 0,1836. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya adalah ini. Ruang gawat darurat sebuah rumah sakit memiliki tingkat kedatangan rata-rata pasien sebanyak 4 orang per hari. Kedatangan pasien mengikuti distribusi Poisson. Yang pertama, berapa probabilitas kedatangan pasien per hari? Kalau 2, berarti tinggal masukin kayak tadi. Lambdanya 4, itunya 2. X-nya 2. Berarti kita masukin ke sini, dapatnya adalah 0,1468. Perhatikan. Ini adalah probabilitas, berarti nilainya itu harus di bawah 1 ya, antara 0 sampai 1 nih. Kenapa bentuknya itu koma-koma seperti ini di bawah 1? Ya karena dia probabilitas. Begitu. Kemudian nomor 2, berapa probabilitas kedatangan 2 pasien sampai pada siang hari saja? Siang hari ya, siang hari itu pengertiannya adalah setengah hari, ya kan? Kalau cuma dari siang hari gitu. Kalau begitu ya, kalau begitu berarti ya perhatikan di sini ya, rata-rata itu nanti akan dibagi gitu. Ya, dibagi. Jadi 4 ini akan dibagi menjadi 2 begitu. Ya. Jadi karena dia cuma setengah hari gitu kan, jadi menjadi 2. Berarti E pangkat 2, nih langsung aja aku ke sini ya. Jadi E pangkat min 2, ya karena kan 4 bagi 2 kan 2, kalau kasih min berarti min 2, dikali 2, ya, pangkat X-nya adalah 2, dibagi 2 faktorial. Nah, dapatnya seperti itu. Gitu caranya kalau ada waktunya ya. Jadi nanti di situ yang kamu perhatikan adalah mu-nya, rata-ratanya harus kamu sesuaikan. Begitu. Kemudian contoh soal selanjutnya, nah ini contoh soal ini kayak bentuk fungsi kumulatif. Nih. Berdasarkan pengalaman, setiap mencetak 10.000 lembar kertas, terdapat 100 lembar yang rusak. Ini adalah bentuk dari distribusi Poisson. Pada suatu perusahaan mencetak 1.000 lembar kertas. Nah, sekarang kalau 1.000 yang dia cetak, berapa probabilitasnya? Yang pertama, tepat 5 lembar kertas yang rusak. Kalau tepat 5 lembar yang rusak, berarti X yang diinginkan adalah 5. Tinggal masukin ke rumus, dapat. Berarti E pangkat min berapa? 5 itu kan by mu. Mu-nya itu 10, perhatikan. Mu-nya 10. Kenapa 10? 10 itu dapat dari ya 1.000 kali gitu ya, dikali 0,01. Nah, 0,01 ini adalah probabilitas dari yang ini. Kita tahu bahwasanya peluang kertas itu rusak itu adalah 100 dari 10.000. Berarti P-nya adalah 0,01 gitu ya. N-nya dapatnya 1.000 tuh dari yang ini gitu ya.
Dan ini lambdanya berarti kita pengen tahu berapa. Berapa lambdanya berarti 1000 dikalikan 0,01 dapatnya 10. Begitu. Berarti nanti rumusnya E pangkat min lambda, berarti min 10, dikali lambda 10 pangkat 5. 5-nya dari mana? Karena X gitu kan. Dibagi X-nya 5 faktorial dapatnya adalah 0,037834. Begitu. Nah, sekarang yang B, mendapat paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Mendapat paling banyak 2 lembar kertas yang rusak. Berarti paling banyak 2 lembar kertas yang rusak bisa jadi berarti 2 lembar kertas, ya kan? 1 lembar kertas dan 0 lembar kertas. Ya kan? Nggak mungkin min, nggak mungkin. Jadi cuma 2, 1, dan 0. Artinya kamu tuh harus hitung peluang dari X sama dengan 2. Berarti kamu hitung seperti ini, tapi cari ininya 2 jadinya. Kamu ganti nih jadinya 2 dan ini 2 gitu. Ya kan? Terus peluang X sama dengan 1, kamu ganti ini 1, berarti 1, ini 1, 1. Ini kamu ganti nih X-nya 0, nih berarti kan sini 0, nih 0. Berapa nilai kemudian jumlahkan. Begitu ya, yang B. Yang C, paling sedikit mendapat 2 lembar kertas yang rusak. Kalau paling sedikit mendapatkan 1 lembar kertas yang rusak, itu berarti pengertiannya adalah dia posisinya itu berarti 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kan gitu. Berarti sama saja peluang dari, saya ambil dulu coret-coretan ya. Bentar ya. Oke, sebentar. Saya ambil alat tulis dulu. Oke, sebentar. Anotnya. Ya. Oke. Nah, yang ini pengertiannya. Berarti paling sedikit 2 lembar kertas yang rusak berarti kan 2, 3, 4, 5, dan sampai dan seterusnya kan. Sampai sini ada berapa lembar sih? Ada 100, 1000. Nah, sampai 1000 gitu kan. Sampai N lah ibaratnya di sini kan. Sampai N-nya kan gitu. Nah, kalau kita ngitung begini, kagak mungkin kan kita ngitungnya pakai cara begini. Kita cari P2, P3, P4. Nggak mungkin. Nah, kita kan sudah tahu yang namanya sifat komplement tuh kayak gimana. Sifat peluang tuh kayak gimana. Kalau misalnya ini kan nilainya peluang seluruhnya nilainya berapa? 1 kan? Ya kan? Kalau ini peluang tuh nilainya adalah 1, ini peluang nilainya 1. Ya kan? Berarti kalau saya ngambil, saya bagi, ya, misalnya saya ingin mencari A, gitu kan, berarti B-nya dapatnya dari mana? B-nya dapatnya dari 1 kurangin A, kan begitu. Ini seluruhnya dikurangin sama A, kan konsepnya bisa pakai konsep begitu. Artinya, kalau kita ingin mencari paling sedikit dari 2, 3, 4, 5, dan sampai N, berarti Anda cuma cari yang belum ada di sini. Yang belum ada di sini apa? 0 dan 1, ya enggak? 0 dan 1 dapatnya dari sini nih, 0 dan 1. Berarti Anda hitung yang ini sama ini nih, Anda hitung jumlahnya berapa. Kemudian hasilnya yang ini adalah tinggal 1, nah ini aja nih. 1 dikurangi peluang dari X kurang dari 2, begitu. Ya. Jadi 1 dikurangi peluang dari X sama dengan 0, ditambah peluang dari X sama dengan 1. Selesai. Begitu, ya, dapat hasilnya. Nah, gitu. Nah, ini sepertinya ada di UTS besok ya, kemungkinan. Ya, gitu ya kira-kira. Nah, ini adalah latihan, ya, silakan untuk berlatih. Sudah di materi ini, saya akan lanjutkan lagi ke distribusi. Kita ada 2 distribusi hari ini. Ada distribusi yang kedua adalah distribusi normal. Ya, saya akan share yang kedua. Betul. Ya, oke. Saya share. Ya, apakah sudah tampak? Apakah sudah tampak nih?
Saya sudah share? Sudah. Sudah tampak Bu. distribusi peluang normal ya? Ya. Oke, kita sekarang masuk ke distribusi peluang normal. Kalau tadi kita bicara tentang distribusi Poisson dan distribusi normal, itu adalah untuk distribusi yang sifatnya diskrit. Tahu kan bedanya diskrit? Diskrit itu yang bisa dicacah gitu ya. Yang batasnya jelas gitu. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah distribusi kontinu. Distribusi kontinu itu yang sampai tak terhingga, unlimited gitu ya. Nah, distribusi normal ini ya, ini termasuk dalam distribusi acak kontinu. Nah, ini yang mengemukakan adalah namanya Gauss ya. Tahun 1977 sampai 1855 ini melakukan kajian mengenai kecenderungan distribusi yang mengumpul di sekitar rata-rata dan menemukan model matematika yang dinamakan dengan model distribusi peluang. Jadi yang namanya rata-rata itu adalah yang namanya juga rata-rata. Rata-rata berarti kan kecenderungan di mana data tersebut mengumpul gitu kan. Kalau dikatakan kelas ini adalah rata-ratanya 7 nilai statistiknya, berarti sebagian besar data orang-orang di sini rata-rata nilainya 7, kan begitu. Nah, distribusi normal ini adalah distribusi yang penting dan banyak digunakan dalam penelitian-penelitian. Sekarang kita masuk dari definisinya ya. Jadi apabila X itu merupakan suatu variabel random ya, kontinu, dia mengikuti densitas itu adalah kepadatan gitu ya, atau fungsi rumusnya ya. Rumus dari distribusi normal itu persamaannya adalah Fx sama dengan 1 per bacanya ini sigma. Ya, ini makanya itu bacanya sigma atau tau ya. Serah mau pakai apa, tau, ya pakai tau lah boleh. Tau dikali akar dari 2pi dikalikan E pangkat min 1/2 dalam kurung X min mu per tau pangkat 2 gitu. Ini adalah rumus distribusi normal ya. Jadi bentuknya udah yang complicated banyak begini itu udah mulainya distribusi normal. Nah, kalau dia merupakan variabel yang bentuknya seperti ini biasanya nanti akan diintegralkan gitu. Bentuknya seperti luasan daerah gitu ya. Di sini kita perkenalan dulu, kita tahu pi di luas lingkaran tahu kan pi besarnya 3,14. Kemudian mu itu adalah parameter rata-rata. Tau adalah parameter dari simpangan baku. E itu adalah 2,718, itu adalah bilangan natural atau bilangan alami gitu kan. Dan X itu adalah skor dari suatu variabel ya. Jadi X ini adalah variabel mau diganti-ganti berapa aja. Kalau yang lain-lain bentuknya konstan gitu. Cuman X saja yang merupakan variabel. Jadi kalau kamu kasih di sini X-nya 3 berarti tinggal diganti 3 di sini. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat penting dari distribusi normal. Nah, distribusi normal ini kurvanya berbentuk lonceng kayak gini nih, bentuknya lonceng kayak gini, gitu ya. Nah, si X-nya ini, X adalah yang bentuknya sumbunya horizontal nih, yang datar ini mempunyai bentuk dari tak terhingga sampai minus tak terhingga, ini harusnya minus tak terhingga, ini saya ganti minus tak terhingga, biar nggak salah. Nah, dia dari minus tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Minus tak hingga sampai tak hingga. Gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kita nggak bicara lagi mengenai median dan modus. Itu udah dianggap sama gitu. Jadi min, median, modus udah kita anggap sama gitu ya. Gitu. Terus kemudian grafiknya selalu berada di atas sumbu X. Nah, ini perhatikan ya, grafiknya pasti di atas sumbu X. Ini grafik ini kan membentang di atas sumbu X. Kalau di bawah sumbu X kan berarti kan begini, itu nggak mungkin grafik fungsi normal nggak ada yang di bawah sumbu X, selalu di atas sumbu X. Terus kemudian grafik tersebut simetris terhadap min sama dengan mu. Ya, ini simetris. Nih, ini garis simetrisnya mu ini. Kalau kamu lipat ya dengan garis simetrinya mu ya, nanti dia akan dikatakan X sama dengan mu adalah garis simetrik gitu kan. Kemudian model kurvanya itu tergantung S-nya, nanti bisa bentuknya itu leptokurtik, platikurtik, atau mesokurtik, itu tergantung S-nya. Nah, S itu apa sih? Nah, tadi ada tau, sekarang ada S. S dan tau itu sebenarnya
penyebutan dari, ingat kemarin kita udah belajar statistik loh. Ada parameter yang merupakan parameter populasi, kayak tadi mu, parameter populasi, sampelnya X bar. Kalau untuk tau, parameter populasi, ya berarti statistik untuk sampelnya iya S gitu. Kalau tahu dia populasi, S itu ya sampelnya begitu. Nah, kalau kita lihatkan di sini ya, seluruh kurva ini besarnya, kalau ingat kalau namanya peluang ya, dia besarnya adalah 1 atau 100%. Gitu. Biasanya dipakai persen nih nanti ke depannya. Nah, dari min tau ya, standar deviasi min tau sampai tau ini besarnya adalah 68% kira-kira. Dari min 2 tau sampai 2 tau ini besarnya adalah 95%. Ingat, ini tetap simetris ya. Dan dari min 3 tau sampai 3 tau itu besarnya adalah 97%. Dan seterusnya sampai tak terhingga, nanti kalau dijumlahkan besarnya ini adalah 100%. Nah, ini saya jelaskan mengenai mesokortik curve, leptokurtik curve, sama platikurtik curve. 3 kurva ini bisa dibilang sama-sama memiliki mu yang sama. Nih, mu-nya katakanlah sama, misalnya 10 gitu kan. 10 mu-nya nih, ya. Di mesokurtik, leptokurtik, dan platikurtik. Tapi kok bedanya kurvanya beda-beda ya. Pembedanya adalah bentuk taunya atau S tadi. Kok S kan untuk tau yang gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi dia kalau misalnya taunya diperhatikan ini taunya 5 dibentuknya tegak begitu. Kalau kecil dia bentuknya itu seperti ini. Kalau dia semakin besar dia bentuknya semakin gepeng begitu. Ya, itu. Nah, untuk keperluan praktis telah disusun daftar distribusi normal standar atau yang disebut dengan distribusi normal baku. Kenapa? Karena kalau tidak pakai varietal mu dan sigma itu nggak praktis gitu. Ribet. Nah, makanya kita sekarang bawa ke dalam rata-ratanya itu 0 dan simpangan bakunya itu adalah tau sama dengan 1 gitu. Jadi ini yang disebut dengan distribusi normal standar. Nah, di sini ya bagaimana Bu caranya? Caranya ditransformasi nilainya dengan yang namanya Z gitu ya. Transformasi Z itu adalah X min mu per tau. X min mu per tau ini transformasinya. Yang tadinya sebelumnya dia bentuknya seperti ini. Nah, begini pakai mu dan tau, sekarang dia berubah menjadi mu dan taunya menjadi 0 dan 1 begitu. Nah, dari sini fungsi densitasnya adalah fx sama dengan 1/2. 2pi dikalikan E pangkat min setengah dikali X pangkat 2. Dan di sini Z-nya itu adalah daerahnya dalam min tak terhingga sampai tak terhingga. Gitu ya. Nah, perhatikan nih. Ini kurvanya. Katakanlah kita ingin mencari titik Z, ini berapa peluangnya, berarti kan kita lihat Z ini, berarti kan kalau kita pengen Z ini yang kita cari, berarti kan peluangnya antara dari sini ke sini. Gitu. Nah, gitu. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah dari yang bentuk distribusi normal yang tadi, gitu kan. Pengen dirubah ke dalam distribusi normal standar. Nah, yang mu-nya sama dengan 0 dan taunya sama dengan 1. Dengan menggunakan transformasi Z sama dengan X min mu per tau, gitu kan. Nah, karena luas kurvanya ini 1, dan dia disimetris terhadap mu sama dengan 0, gitu kan. Maka luas dari garis tegak pada titik 0 ke kiri atau ke kanan ada 50%. Perhatikan. Nih. Jadi ini ke sini ya, luasan ini ke sini nih, yang ini. Saya pakai spidol aja deh. Oke, tools buat nulis. Ya. Jadi ya, jadi yang ini, nah, luasannya ini luasannya 50%. Dan yang ini yang ini 50% ya. Ini juga 50%. Gitu. Nah, kalau dihitung semuanya 100%. Begitu maksudnya. Nah, di sini berarti ingin mencari luasan ini. Nah, karena ini tadi sudah kita buat fungsi densitasnya, maka luasannya nanti menggunakan integral. Ingat ya,
Integral itu kan sebenarnya cara untuk mencari luasan, kan gitu. Jadi integral dari 0 sampai Z, 1/2 akar 2pi dikalikan E pangkat min 1/2 Z pangkat 2 DZ, gitu. Nah, di sini luas daerah yang diperoleh menunjukkan besar nilai peluang variabel acak dan distribusi normal baku dari 0 sampai Z. Untuk Z-nya 0, 0,1, dan seterusnya sampai 3, gitu ya. Karena distribusi bersifat simetris, maka luas daerah dari 0 ke Z yang negatif tidak perlu dihitung lagi. Maksudnya gini, kalau nanti ada nilai yang negatif, kamu lihat ke positifnya aja. Nah, seperti biar mudahnya, coba kita masuk ke latihan soal. Nah, kita akan masuk ke latihan soal. Nah, otomatis ya, dari sini kita membutuhkan yang namanya tabel distribusi normal. Ya, saya sudah berikan tabel distribusi normal. Nah, kalau kamu cari di internet ya, tabel distribusi normal tuh macam-macam. Ada yang setengah luasan, ada yang 100% dari luasan. Nah, itu kalau misalnya udah jago itu nggak bakal pusing gitu. Tapi karena kalian itu pemula, kalian ikut aja tabel saya, tabel yang sudah saya siapkan. Saya sudah buat tabelnya yang 100% tabelnya yang saya pakai ya. Sekarang kita coba mencari peluang dari Z 1,74. Ingat ya, peluang dari Z 1,74. Kita cari ya dengan menggunakan tabel. Nah, perhatikan. Kan tadi mencari peluang, rumusnya apa tadi? Soalnya apa tadi? Peluang ya, Z kurang dari sama dengan 1,74. Gitu ya. Nah, caranya gampang. Jadi kalau kalian sudah tahu itu, berarti kalian tinggal cari yang 1,74. Jadi kalian cari dulu yang baris, 1,74. Nah, ini 1,74. Oh, sudah duluan. Bentar. Nah, jadi gini. Ini 1,7 ya. Ini 1,7 di sini nih. Nah, ini 1,7 di sini. Ini 1,7 di sini. Ya. Jadi ini 1,7, kemudian kita cari yang 4. Gitu. Nah, didapatkan peluangnya adalah 0,459. Gitu ya. Sudah dapat ya. Jadi kalau kita gambarkan begini. Jadi Z kurang dari 1,74 begini. Ya. Nah, ini dia begini gitu kan. Nah, ini 0 gitu kan. Nih 1,74 di sini, 1,74. Ya. Jadi dia di sini. Nah, ini dia. Luasannya ini. Nah, kurang dari 0,174 dapatnya adalah 0,4591. Ya, sudah selesai. Jadi jawabannya adalah 0,4591. Gitu ya. Oke. Sekarang kita ke selanjutnya. Sorry. Kurang. Ini pertanyaannya lebih. Oh, ya Ibu salah. Ya. Ulang lagi. Maaf. Soalnya nggak kayak gitu ternyata. Ini ada salah. Soalnya adalah lebih dari ya. Oh. Oke. Soalnya salah ini. Ini soalnya ini. Harusnya lebih dari. Ya. Copy dia malah. Say, wait. Oh, something wrong nih. Jadi gini. Bentar ya, ini soalnya nggak kayak gitu. Soalnya kayaknya salah. Nih soalnya. Nah, ini salah saya makanya. Ini soalnya harusnya peluang dari P lebih besar. Gitu ya. Lebih besar dari 1,74. Di P lebih besar dari 1,74. Kita masuk ya. Ya, jadi kita masuk ke sini. Nah, P,174. Oke.
Jadi P X lebih besar sama dengan 1,74 gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan itu berarti dia luasannya begini nih tuh, nih ini, nah ini gini ya, nah ini 0 gitu kan, 1,74 di sini. Kalau dia kurang dari 1,7, dia lebih besar dari 1,74 ya berarti di sini. Nah tadi gambarnya salah tuh, ya kan? Karena soalnya juga salah. Berarti di sini dapatnya adalah 0,4591 gitu ya. Bener lah gitu. Kalau tadi kan nggak mungkin sebesar ini 0,451. Kenapa? Karena kan sebagian dari sini ke sini kan sudah 50% kan gitu. Ya, oke, jadi gitu ya. Itu soal yang pertama sudah terjawab. Nah, gitu ya. Tuh, sekarang soal kedua. Ya, soal kedua. Kedua itu apa soalnya tadi? Peluang dari 0 kurang dari Z, ya kan gitu kan? Kurang dari 1,35, ya kan? Nah, sekarang kalau gitu kita gambar ya. Kita gambar dulu, kita gambar. Oh, sorry, bukan kayak gini dia. Gambarnya gini. Ya, gitu kan. Kita gambar, set, gitu kan. Ya, 0. 0 itu kan berarti ini 0. Ini 0 kan, ini 0. Ini 0. 1,35 kan ini 1,35, ya kan? 1,35 gitu kan. Ini kita hubungin gitu kan. Berarti kalau luasannya cari kan ini kan. Nah, gitu kan. Nah, kalau luasan yang dicari seperti ini, itu artinya ya kamu di situ disuruh mencari ya, kamu disuruh mencari yang ini nih. Jadi ya kamu cari 1,35 ya gitu. Ya, 1,35 mana 1,35 kita cari ya. Ini kenapa yang mau? Nah, kita cari dulu yang 1,35 nih yang ini. Nggak mau ya. Nah, tuh 1,35 itu ya. Ulang lagi. Nah, ini kita cari dulu 1,35. Jadi 1,3 kemudian 0,05 dapat. Itulah dapat 0,115 ya. Jadi gitu. Jadi yang di sini dapat adalah 0,0, nah nih ya 0, jadi yang sini ini dapatnya adalah nah ini 0,4115 gitu ya. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi ke soal selanjutnya. Nih, kenapa saya kesini? Karena soal selanjutnya sudah mulai di tabel kedua. Jadi probabilitas dari Z, ya kan, kurang dari sama dengan 2,23. Nah, sekarang gimana? Kalau kurang dari 2,23, kita gambar gitu kan. Kita gambar, set, gitu kan. Nah, nolnya di sini sebagai mu-nya, 2,23 di sini, ya kan. Nah, gitu kan. Berarti kan ini kan ke sana kan. Nah, ini nih bagi 2 kan tadi kan nih ya. Nah, ini kan kurang dari 2,23 tuh, ya kan? Nah, kan gitu. Artinya dari sini berarti kan dia sudah dapat yang di sini nih, yang di sini nih, yang di sini. Di sini kan besarnya adalah setengah ya. Berarti kan 0,5. Nah, ini 0,5 besarnya, luasannya. Kita sudah tahu, Bu. Ini besarnya 0,5. Nah, sekarang kita cari dari 0 sampai 2,25. Caranya kayak tadi lagi. Kita cari 2,25. 2. Nah, 2,23. 2,23 kan berarti 2,2 ketemu 0,03. Nah, gitu. Nah, ini hasilnya. Berarti ini peluangnya adalah 0,4871. Oke. Nah, selanjutnya jumlahkan saja ini sama ini gitu. Karena kan ini tambah ini kan gitu. Jadi peluangnya adalah 0,9871. Gitu ya. Ini soal nomor 3 ya. Nah, sekarang kita masuk soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4
Di situ mencari peluang dari minus 1,21 lebih kecil dari Z, lebih kecil dari 1,06 gitu. Nah, ini mungkin saya masuk ke slide selanjutnya. Nah, ya. Nah, kalau begini, kalau kita gambarkan, ini kalau kita gambarkan ya, kalau ini kita gambarkan, ini akan menjadi oke, set gitu ya. Oke. Ya, 1,21 di sini ya. Kemudian 1,06 di sini gitu kan. Nah, kalau kita gambarkan begini kan dia tuh. Nah, kita gambarkan ya yang ini. Nah, bagaimana nih caranya nih? Nah, kita kan taunya kan luasannya kan dari minta Tringga sampai dari 0 sampai Z gitu kan. Dari yang sebelah dari sini nih. Sebelah dari sini dari 0 sampai Z gitu kan. Nah, caranya gampang ya. Pertama kita mulai dulu dari yang sini nih. Dari yang kiri nih, yang kiri ini dulu ya. Yang kiri ini dulu kita cari. Nah, peluang dari ini saya kasih warna biru. Warna biru. Kalau kamu cari peluang yang negatif, itu kan sama juga kalau kamu cerminkan ke peluang positifnya. Nih. Nah, nih, ini 1,21 di sini. Nanti sama aja kalau kamu cari positifnya di sini. Berarti sama saja kamu cari peluang dari ya 1,21 gitu. Sorry, ini saya hapus. Nah, ini Z sama dengan 1, Z kurang dari 1,21 gitu. Gitu. Z 1,21 kita cari Z 1,21 ya. Kita cari Z 1,21. 1 di sini. Nah, 1,2. Nah, ini. Dapatnya ini. 0,369 ya. Jadi dapatnya 0,369. Nah, berarti ini adalah 0,369 gitu. Nah, sudah di sini berarti kita sekarang cari biasa aja yang positif nih. 0 sampai 1,06. Kita carilah. Ya. Iya, ini dia 1,0, kemudian ini 6 dan dapatnya ini. Itu dapatnya adalah berapa tuh? Ah, ini dia. Dapatnya adalah ya, ini dapatnya adalah 0,3553. Gitu ya. Nah, dari sini berarti tinggal jumlahkan saja. Ini ditambah ini. Gitu. Jadi ini jawabannya adalah peluangnya dapatnya adalah 0,7423. Begitu. Ya. Seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita tanya di grup ya. Saya lanjutkan. Sudah selesai untuk caranya membaca tabel. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, ini baru membaca tabel ya, belum ke contoh soalnya. Tunggu, ini kenapa ya? Sering bermasalah kalau menggunakan ini. Oke, saya stop share dulu. Oke. Ya. Nggak mau ya? Nggak mau turun ya? Oh, pantes. Ini. Oh, insert. Oh, iya, iya. Insert ya. Oke. Insert. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan untuk latihan soalnya nih. Nah, sekarang kita coba mengimplementasikan bagaimana caranya menghitung tadi dengan soal latihan ya. Contoh soalnya. Jadi misalkan rata-rata berat bayi yang baru lahir 3.500 gram ya. Jadi di sini kita diketahui ya. Berarti rata-rata itu apa? Mu-nya ya. Mu-nya adalah 3.500 gram gitu ya. Kemudian simpangan bakunya taunya ya. Taunya itu adalah 225 gram gitu. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukanlah yang pertama adalah
berapa persen berat bayi yang berapa persen berat yang 4.000 gram. Perhatikan. Ini rata-ratanya 3.500 gram ya. Kalau yang ada 4.000 berarti memungkinkan, berarti dia lebih dari rata-rata. Kenapa? Karena di sini ada standar deviasinya 225 gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan di sini, saya tuh kalau pakai stylus ini tuh nggak pernah lurus deh gambarnya. Nah itu. Nah katakanlah begini ya, ini adalah rata-ratanya minnya itu adalah 3.500 gitu kan, dengan simpangan baku 225 gitu, 250 gram, berarti kan memungkinkan dia 4.000 gitu. Nah, kira-kira kalau yang 4.000 gram itu berapa persen kemungkinannya? Gitu maksudnya. Jadi di sini yang X-nya sama dengan 4.000 gitu. Nah, kita pengen tahu yang 4.000 gram itu berapa persen gitu ya. Nah, sekarang kita cari di sini ya. Caranya gimana? Karena kita punyanya adalah tabel distribusi normal baku, berarti kita harus rubah dulu, kita transformasikan dulu ke dalam normal baku. Rumusnya tadi apa? Pakai Z sama dengan tadi apa rumusnya? X, ya kan? Min, mu dibagi gini, kan gitu. Berarti X-nya berapa? X-nya 4.000, dikurangi mu-nya adalah 3.500, dibagi tau-nya adalah 225. Dapatnya adalah 2,25 gitu kan? 2,22 nih. Nah, 2,22. Nah, dari situ kita cari 2,22 ini ya ke dalam tabel distribusi normal baku. Normal baku itu begini. Berarti kita pengen tahu nih berapa nih. Ya kan? Berapa persen berat bayi yang beratnya 4.000 gram gitu kan? 4.000 gram. 4.000 gram. Nah, normal baku kita cari aja deh ke itu tadi, ke ini ya 2,22 ya. Saya balik ke tabel maksudnya, balik ke tabel dulu ya, balik ke tabel. Ini kan banyak ini tuh, saya lihat dulu lah, lihat dulu nih. Saya lihat dulu. Banyak banget ini tadi kelasnya itu invert. Ya nih, terus ini ke bawah. Invert. Nah, kita cari 2,22 ya. Oke, 2,22 kita masuk ke sini. Kita cari 2 ya kan? 2, nah ini 2, nah 2,22. Nah, ini dia 2,22. Nah, ini kita dapat berapa ini? 0,48. Berapa? 0,2,22, 0,4868, ya kan? 0,4868. Gitu ya. Nah, karena di sini, nah saya gambar di sini aja deh. Nah, bukan lagi tuh, itu lagi. Kita lihat dulu bentar ya. Bentar ya. Tuh, lihat lagi nih dia. Oke, ya. 0,48 ya. Tadi mana tadi? Nih. Nah, ini dia. 2,2, 0, ya ini. Ya kan? 2,2, 2,22, 0,4868. Nah, sekarang di sini tadi tuh kan gambarnya dia kan yang untuk yang 4.000 kan? Nah, tuh. Nih. Ya. Jadi kan di sini ya, kan gitu. Ya, ini kan 0 gitu kan. 0 ini kan tadi kan 2,22 kan gitu. Ya, ini dapatnya 0,48 berapa tadi?
0,4868 ya. Dan dapatnya ini. Nah, yang kita cari itu yang ini sebenarnya. Gitu. Ya kan? Bagaimana caranya? Caranya adalah ini kan separuh dari kurva ini kan 50% kan? Ini 50% kan? Nah, ini 50%. Atau 0,5 gitu kan. Nah, yang yang saya arsir ini itu berarti 0,5 dikurangi 0,4868 gitu. Dapatnya adalah 0,0132 atau 1,32% gitu ya. Di jawabannya inilah berapa persen berat bayi yang beratnya 4.000 gram itu besarnya adalah 1,32%. Terjawab ya. Nah, sekarang kita coba untuk soal nomor 2. Berapa berat bayi yang antara 3.200 sampai 4.000 gram? Nah, berarti kalau kayak gini, kita cari dulu ya. Kita cari dulu untuk X 4.000 kan tadi sudah dapat ya. X 4.000 udah dapat ya. Tadi kan berapa dapatnya Z-nya? Tadi bla 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 bla. Berarti berapa tadi? X dikurangi mu, ya kan, dibagi tau gitu kan. X-nya 4.000. Dikurangi mu-nya tadi berapa? 3.500, ya kan? Dibagi 225, dapatnya adalah 2,22. Nah, sekarang kita cari untuk X sama dengan 3.200 gitu, ya kan? Berarti Z sama dengan ya 3.200 dikurangin sama 3.500. Kok minus, Bu? Nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, ya. Terus kemudian dibagi 225 gitu ya. 225. Nah, kalau kamu cari ini dapatnya adalah minus 1,33 gitu ya. Nah, berarti dari sini ya sama saja kita mencari peluang dari ya kan? Ya. Peluang dari minus 1,33 sampai 2,22. Nah, cara kayak tadi. Kalau ada yang minus kita ambil positifnya. Kita ambil simetrisnya ya. Kita mulai dari yang ini dulu nih. Yang negatifnya ini dulu, ya kan? Kita cari positifnya nih 1,33 di sini. Berarti kita cari yang peluangnya yang ini, tuh. Gitu. Nah, kita cari di atas. 1,33 itu berapa? Nah, 1,33 berapa? 1,33 oh enggak di sini. 1,33 di sini. Ya. Nah, 1,3 nih. 1,3 tarik ke sini 3 nih. Ini dapatnya adalah 0,4082 nih. Ya. 0,082 nih. Nah, nih 0,4082 nih, gitu kan. Terus kemudian satu lagi tadi apa tuh? Satunya 2,22 kan? 2,22 tadi tuh udah kita hitung 2,22 tuh. 2,22. Nah, sebentar. Di halaman selanjutnya. Nah, sebentar. Halaman selanjutnya. Nah, ini 2,22 di sini. 2,22 2,22 nih. Nah, ini. Nah, ini 0,4868. Nah, dari sini ini sama tadi itu dijumlahin aja, ya kan? Nah, sehingga dijumlahin. Tadi kan dapatnya berapa? 0,4082 gitu ya. Ditambah 0,4868 ya. Sama dengan berapa tadi? 0,8950. Selesai gitu ya. Oke, sudah. Sekarang saya lanjutkan lagi. Lanjutkan contoh soal lagi ya. Nah, ini. Jadi, contoh soal terakhir ya. Dari 100 responden didapat harga rata-rata angket. Nah, bukan angket motivasi kerja itu adalah 75. Berarti apa nih? Ini mu-nya 75 gitu kan. Dan simpangan bakunya 4, berarti ini taunya 4 gitu kan. Pertanyaannya berapa jumlah responden yang mendapatkan nilai 80 ke atas ya. Kemudian berapa nilai responden yang dapat dikualifikasi 10% dari nilai tertinggi. Nah, ini soal nomor 2 nih udah agak beda nih sama yang tadi sebelumnya. Kalau soal nomor 1 udah mirip kayak yang sudah-sudah ya.
Artinya di sini ya, kita cari transformasi Z-nya, berarti kan 80 dikurangi 75 bagi 4, dapatnya 1,25. Nah, kamu cari tuh peluang dari 1,25, dapatnya adalah nih, 10,56%. 10,56% itu berarti 0,0156 kan gitu kan. Ini pasti dia dikurangin dari penghasil pengurangan 0,5 dikurangin. Nah, ini biasanya begitu. Nanti kamu cek ya. Berarti jumlah respondennya adalah karena ada di sini adalah 100 orang, berarti 10,56 dikali 100 dapatnya adalah 11 orang. Ini agak sedikit berbeda. Kalau tadi dia pakai peluang, kalau ini pertanyaan berapa jumlah responden, berarti tinggal kalikan saja dengan peluangnya kan. Kemudian yang kedua adalah batas kualifikasinya 10% dari yang tertinggi, gitu kan. Kalau kualifikasinya adalah 10% dari yang tertinggi, ya kan, berarti di sini kita cari dulu, gitu ya, yang 40%-nya, gitu. Kita cari 40%-nya. Gitu kan. Kalau batas kualifikasi 10% yang tertinggi, berarti kita cari yang 40%-nya. Berarti 50% dikurang 10%, dapatnya 40%. Kita cari ya, kita cari di sini yang hasilnya 40% itu berapa gitu. Kita lihat ke atas ya, yang 40%. 40% itu 1,28. Kita cek. 1,28. Tuh. 1,28 tarik 1,28 apakah dia 40%? Ya. Nih. Ini kan 0,3997 ini sudah 40%, ini katakan 40%. Artinya 40% ini didapat dari nilai peluang 1,28 begitu ya. Nah, lanjut. Nah, gitu. Nah, karena standar deviasinya adalah tertinggi adalah 4 ya. Maka nanti 1,28 itu dikalikan dengan standar deviasinya, dapatnya adalah 5,12 ya. Berarti nanti skor tertingginya adalah tinggal ditambahkan dengan standar deviasinya aja. 75 ditambah 5,12. Kira-kira seperti itu untuk contoh soalnya. Ini adalah bahan latihan. Disilakan kalian latih ini ya. Kayak tadi yang saya sudah jelaskan ya, untuk mencari peluang dari nilai ini, nilai Z ini ya dengan menggunakan tabel distribusi normal baku dan ini soal ini ya. Jadi saja untuk materi pemaparan pertemuan ke-7 ya, pertemuan sebelum UTS, dan kita kembali ke kelas ya, ke WA group untuk bahas diskusi mengenai kisi-kisi UTS kita besok. Ya, oke, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Kita close dulu ini ya, Zoom-nya ya. Bentar ya, Zoom-nya saya stop.